Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Sobat KRS dimanapun Anda berada. Di video ini kita akan berdiskusi tentang apa hubungannya BP Tapera dan BP3. Presiden membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 untuk mempercepat penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Apa yang dimaksud dengan BP3 atau Badan Penyelenggaraan Perumahan? Pengertiannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan lembaga non-struktural untuk mendukung percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Selain untuk mempercepat penyediaan rumah umum, BP3 juga bertujuan untuk menjamin rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR. Ini untuk mengantisipasi supaya rumah subsidi memang betul-betul untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian Sobat KRS, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan, Presiden juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Badan Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, di mana BP Tapera ini beroperasi untuk tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah dalam jangka waktu tertentu yang berkelanjutan untuk pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau. Program Tapera tentunya digunakan untuk seluruh segmen pekerja yang menjadi anggota dengan asas gotong royong. Terus apa hubungannya BP Tapera dengan BP3? Keduanya tujuannya sama, yaitu menyediakan perumahan yang layak bagi MBR. Namun BP Tapera akan lebih banyak berurusan dengan permintaan dari sisi konsumen. Sementara BP3 akan berurusan dengan sisi pasokan, yaitu mengurus dana konversi, lokasi, tipe rumah, dan berapa jumlah serapan dari FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dulunya, penyedia bantuan ini atau rumah subsidi untuk MBR ini ditangani oleh PPDPP atau Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang saat ini sudah diambil oleh BP Tapera. Kemudian apa sasarannya? Siapa yang menjadi sasaran? Nah, untuk memperbaiki skema bantuan dari program sebelumnya, bantuan pembiayaan berbasis tabungan atau BP2PT untuk sektor informal yang selama ini banyak dikeluhkan, dengan adanya BP2PT ini, fokus penilaian terhadap konsumen adalah kemampuan dalam menabung dalam beberapa waktu, bukan hanya berdasarkan penghasilan tetap. Dengan skema ini, pekerja informal seperti pedagang di pasar, tukang ojek, dan lain sebagainya punya kesempatan untuk mengakses rumah subsidi. Karena banyak sekali masyarakat yang berkemampuan dalam mencicil, tetapi mereka ini bukan pekerja fixed income atau gaji tetap. Misalnya kalau kita simulasikan rumah subsidi di Jogja itu berkisar antara 160 juta. Dengan adanya bantuan di BP2PT, maka hutang kreditnya mungkin sekitar 110 atau 100, ya kurang lebih 110 ke atas lah. Jadi sudah dapat bantuan sekitar 40 juta. Bila hutangnya 110 ke atas, kemudian dicicil selama 2 tahun, maka jatuhnya adalah sekitar 20 tahun. Nah, ini lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Itu tujuan mulianya dari BP Tapera, kemudian dan program-program sebelumnya. Tapi hubungan keduanya tentu ini mempunyai dua hal yang berbeda. Kalau BP3 ini lebih fokus kepada menyediakan perumahan yang layak, lebih fokus kepada rumahnya, mengelola dana kompensasi, dan lain sebagainya. Sementara BP Tapera itu lebih kepada menyediakan pendanaan
dalam jangka panjang untuk kebutuhan membangun rumah. Demikian mungkin Sobat CRS yang dapat kita sampaikan, diskusikan di dalam skema apa hubungannya BP Tapera dan BP3. Salam sehat, tetap semangat, dan salam inklusi.